Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam memperingati Hari Disabilitas Internasional, kami mempersembahkan sebuah video dengan judul Disability Awareness. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naya Salma Insani dan teman saya Rahmadian Cahyago dan teman saya satu lagi Zira Berlinda Sudrajat. Simak ya videonya. Sedot. Selanjutnya, tentang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Selanjutnya ada pengertian hambatan fisik dan motorik. Pengertian dan istilah dari anak hambatan fisik dan motorik sering disebut juga dengan anak yang mengalami kelainan pada tubuh, fisik, dan ortopedik. Istilah dan makna tunadaksa berasal dari kata daksa yang berarti memiliki fisik atau bagian tubuh yang tidak berfungsi secara sempurna. Selanjutnya ada faktor penyebab terjadinya hambatan fisik dan motorik pada anak. Faktor penyebab hambatan fisik dan motorik yang pertama adalah faktor kelahiran. Penyandang hambatan fisik dan motorik yang mengalami hal ini dikarenakan adanya masalah saat proses kelahiran mereka. Beberapa masalah dalam kelahiran yang bisa menyebabkan hambatan fisik dan motorik antara lain. Yang pertama, pinggul ibu yang terlampau sempit sehingga bayi sulit untuk keluar dan terjepit. Yang kedua, pemberian injeksi pendorong untuk mengeluarkan bayi yang berlebihan sehingga memengaruhi saraf otaknya. Yang ketiga, treatment lain seperti alat untuk mengeluarkan bayi dengan cara ditarik yang juga bisa mempengaruhi saraf bayi. Yang keempat, injeksi bius pada operasi sesar yang berlebihan dan mengganggu saraf bayi. Yang kedua, ada faktor kecelakaan. Faktor kecelakaan menjadi hal utama yang menyebabkan hambatan fisik dan motorik seseorang. Kecelakaan ini bisa terjadi sewaktu masih bayi, misalnya terjatuh dari gendongan atau dari kursi dorong. Kecelakaan juga bisa terjadi saat anak sudah bisa berjalan, misalnya terjatuh dari sepeda, jatuh dari tangga, ataupun mengalami kecelakaan bersama orang lain. Yang ketiga, ada terkena virus. Hambatan fisik dan motorik juga bisa dikarenakan adanya virus yang menggerogoti tubuh sehingga ada satu atau beberapa bagian tubuh yang tidak berfungsi normal, misalnya polio dan beberapa virus lainnya. Selanjutnya ada klasifikasi anak dengan hambatan fisik dan motorik menurut Francis G. Koning. Hambatan fisik dan motorik dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, ada kerusakan yang dibawa sejak lahir atau kerusakan yang merupakan keturunan, yang meliputi yang pertama, clubfoot atau kaki seperti tongkat, dua, club hand atau tangan seperti tongkat, yang ketiga, polydactylism atau jari yang lebih dari 5 pada masing-masing tangan atau kaki, dan masih banyak lagi. Yang kedua, ada kerusakan pada waktu kelahiran yang meliputi satu, efalsi atau kerusakan pada saraf tangan akibat tertekan atau tertarik waktu kelahiran. Yang kedua, ada praglitis osium atau tulang yang rapuh dan mudah patah. Yang selanjutnya ada infeksi yang meliputi satu, tuberkulosis tulang atau menyerang sendi paha sehingga menjadi kaku. Dua, osteomyelitis atau radang di dalam dan di sekeliling sumsum tulang karena bakteri. Yang ketiga, poliomyelitis atau infeksi virus yang mungkin menyebabkan kelumpuhan. Yang keempat, ada Pott's disease atau tuberkulosis sumsum tulang belakang. Yang kelima, Still disease atau radang pada tulang yang menyebabkan kerusakan permanen pada tulang. Yang keenam, ada tuberkulosis pada lutut atau pada sendi lain. Selanjutnya ada tumor. Tumor meliputi yang pertama, oksostosis atau tumor tulang. Yang kedua, osteosis fibrosa sistika atau kista atau kentang yang berisi cairan di dalam tulang. Selanjutnya ada kondisi traumatik atau kerusakan traumatik yang meliputi pertama, amputasi atau anggota tubuh dibuang akibat kecelakaan. Yang kedua, kecelakaan akibat luka bakar. Yang ketiga, patah tulang. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu disabilitas, apa itu hambatan fisik dan motorik, apa penyebabnya, dan apa aja sih klasifikasinya, sekarang saatnya kita untuk tahu nih, apa aja sih hak-hak para penyandang disabilitas itu.
Untuk hak yang pertama adalah perlindungan khusus. Dengan berbagai macam kondisi penyandang disabilitas, mereka sangat memerlukan perhatian dan perlindungan yang lebih intens dari masyarakat sekitarnya. Berikutnya, para penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Contohnya, dengan adanya guideline di setiap trotoar itu dapat membantu teman-teman dengan hambatan penglihatan dalam berpindah tempat. Nah, selanjutnya, para penyandang disabilitas ini memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, sama seperti kita semua. Nah, yang seperti kita ketahui, para penyandang disabilitas itu masih sering mendapatkan diskriminasi nih dari masyarakat yang kurang mendapatkan edukasi. Maka, untuk memenuhi hak-hak para penyandang disabilitas ini, kita hendaknya saling memanusiakan manusia dengan tidak membeda-bedakan orang berdasarkan agama, ras, budaya, atau bahkan kondisi fisik manusia tersebut. Yang berikutnya, para penyandang disabilitas ini berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Kemudian, mereka juga berhak untuk mendapatkan pendampingan sosial. Gimana penjelasan tadi? Sangat bermanfaat, bukan? Jadi, mari kita memberi dukungan serta meningkatkan rasa kepedulian terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Selamat Hari Disabilitas Internasional 2022. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!